Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang materi termokimia dengan subbab perbedaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Sebelum kita masuk ke perbedaannya, kita harus tahu dulu apa itu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama, reaksi eksoterm. Perhatikan gambar ini. Gambar tersebut adalah gambar dari kumbang bombardir. Kumbang ini adalah salah satu contoh dari reaksi eksoterm. Mengapa? Kumbang ini memiliki cara yang unik ketika dia menghadapi musuhnya. Bagaimana? Karena ketika dia merasa terancam oleh musuhnya, maka dia akan mengeluarkan cairan kimia yang pekat. Cairan kimia tersebut memiliki suhu mencapai 100 derajat Celcius, setara dengan air yang mendidih. Zat atau cairan kimia tersebut merupakan campuran dari zat hidrogen peroksida dan hidroquinon. Nah, persamaan termokimianya atau persamaan reaksinya bisa dilihat dari gambar ini. Jika dari cairan kimia yang dikeluarkan oleh kumbang bombardir ini memiliki harga delta H atau perubahan entalpi sebesar min 202,96 kJ. Nah, nilai perubahan entalpi ini menunjukkan bahwa nilainya bernilai negatif. Menunjukkan apakah dari reaksi eksoterm ini? Nah, dari persamaan reaksi yang dihasilkan dari cairan kimia kumbang bombardir dapat disimpulkan bahwa reaksi eksoterm adalah reaksi yang membebaskan kalor. Karena membebaskan kalor, artinya kalor ini akan mengalir dari sistem ke lingkungan atau dibebaskan dari sistem ke lingkungan. Mengapa demikian? Karena pada awalnya cairan kimia tersebut berada di dalam sistem. Sistem yang dimaksud adalah tubuh dari kumbang bombardir. Kemudian karena kumbangnya ini merasa terancam, akhirnya merangsang dia untuk melepaskan atau membebaskan cairan kimia tersebut ke lingkungan. Maka dikatakan bahwa cairan kimia yang dikeluarkan dari kumbang bombardir ini merupakan contoh dari reaksi eksoterm. Jika dilihat dari persamaan reaksinya, maka nilai delta H atau perubahan entalpi dari reaksi eksoterm memiliki nilai negatif. Selanjutnya, yakni reaksi yang kedua, ada reaksi endoterm. Perhatikan contoh gambar ini. Gambar tersebut merupakan contoh dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Jika dilihat di situ, tumbuhan ketika dia mengalami proses fotosintesis, maka dia akan menyerap CO2 atau karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Dalam proses pengubahan karbon dioksida kemudian menjadi oksigen, maka proses fotosintesis ini memerlukan bantuan dari sinar matahari, di mana sinar matahari ini adalah contoh dari energi atau kalor. Karena sinar dari matahari atau kalornya itu diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, maka proses dari fotosintesis ini termasuk dari reaksi endoterm. Mengapa demikian? Jika dilihat dari reaksi kimianya, maka dari reaksi fotosintesis ini akan membutuhkan nilai perubahan entalpi sebesar plus 2820 kJ. Tanda positif pada nilai delta H atau perubahan entalpi menunjukkan bahwa tumbuhan ini membutuhkan atau menyerap kalor atau panas dari sinar matahari. Dari reaksi ini, maka disimpulkan bahwa reaksi eksoterm adalah reaksi yang menyerap kalor atau membutuhkan kalor. Dengan kata lain, kalor atau panasnya diserap atau dibutuhkan dari lingkungan ke sistem. Yang awalnya kalor atau panasnya itu berasal dari lingkungan, diserap ke dalam sistem. Sistemnya adalah tumbuhan itu sendiri.
Karena menyerap kalor, maka nilai dari delta H atau perubahan entalpinya adalah positif. Jika dilihat dari interaksi kalornya, ini adalah perbedaan dari reaksi endoterm dan juga eksoterm. Di situ ada lingkungan dan juga ada sistem. Jika reaksinya adalah endoterm, maka kalornya akan diserap dari lingkungan ke sistem, berarti kalornya mengarah dari lingkungan ke sistem. Sedangkan pada reaksi eksoterm kebalikan dengan reaksi endoterm, yakni kalornya akan dilepaskan atau dibebaskan oleh sistem ke lingkungan. Karena hal tersebut, maka reaksi endoterm memiliki nilai perubahan entalpi atau delta H sama dengan positif atau bernilai positif. Kemudian pada reaksi eksoterm memiliki nilai perubahan entalpi atau delta H sama dengan negatif, berkebalikan dengan reaksi endoterm. Kemudian diagram tingkat energi, perbedaan dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, bisa diamati pada reaksi endoterm karena tadi nilainya adalah positif, sedangkan nilai delta H itu sama dengan entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan, maka entalpi produknya akan bernilai lebih besar daripada entalpi reaktannya, sehingga menghasilkan nilai perubahan entalpi atau delta H bernilai positif atau lebih dari 0. Karena reaksinya endoterm, nilai entalpinya lebih besar, maka untuk produknya atau entalpi produknya berada di atas, sedangkan reaktannya yang di bawah. Yang kedua, reaksi eksoterm berkebalikan dengan reaksi endoterm. Karena pada reaksi eksoterm menghasilkan nilai delta H atau perubahan entalpi bernilai negatif, maka nilai dari entalpi reaktannya lebih besar daripada nilai entalpi dari produk. Sehingga untuk meletakkan pada diagram tingkat energinya, nilai dari entalpi reaktannya berada di atas, kemudian nilai entalpi dari produknya di bawah. Jika yang lebih kecil ini dikurangi yang lebih besar, maka akan menghasilkan nilai yang negatif atau kurang dari 0, sehingga nilai delta H dari reaksi eksoterm bernilai negatif. Kita lanjut ke latihan soal. Identifikasilah gambar berikut ini. Nah, di sini disajikan ada 5 gambar. Tentukan mana yang menunjukkan reaksi eksoterm dan mana yang menunjukkan dari reaksi endoterm. Yang pertama ada pelarutan urea, kemudian yang kedua besi berkarat, yang ketiga pelelehan es, keempat pembakaran, dan yang kelima fotosintesis. Yang pertama, yang mengalami dari reaksi eksoterm adalah contoh gambar yang kedua dan keempat, yakni besi berkarat dan pembakaran. Mengapa? Karena pada proses besi yang berkarat dan pembakaran akan dihasilkan kalor, atau kalor itu dibebaskan dari sistem ke lingkungan. Selain itu, suhu yang dihasilkan juga naik atau lebih panas daripada suhu sebelumnya. Kemudian yang kedua, yang mengalami reaksi endoterm, yaitu pelarutan urea, pelelehan es, dan fotosintesis, di mana suhu yang dihasilkan dari reaksi ini adalah turun atau suhunya lebih rendah daripada suhu yang pertama. Maka terjadi penyerapan kalor atau kalor itu diserap dari lingkungan ke sistem. Bagaimana? Apakah mudah dipahami dari penjelasan ini? Semoga bisa membantu untuk memudahkan dalam memahami materi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.